saya ambil keputusan setelah dia meninggalkan saya. Iya, saya ikut ini adiknya ibu saya. Kasihan juga ya kalau kondisinya seperti ini ya dia. Mungkin Bapak sudah cerita. Itu kemarin udah cerita, cuma ya itu kan mata pelajaran satu-satunya sih. Ini karena Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat para sahabat Indonesia dimanapun Anda berada. Semoga teman-teman semuanya masih selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimudahkan rezekinya, disehatkan badannya, dan juga dimudahkan juga dalam segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Alhamdulillah teman-teman, puji syukur ya, malam ini berjumpa lagi bareng Kang Farhan, Ki Andi dan juga Mas JJ. Dan pada kesempatan malam kali ini juga kita akan mencoba silaturahmi ya dia. Yang mana kemarin sempat kalian juga sudah tahu teman-teman ya, kita kemarin itu sedang jalan pulang lagi dari rumah salah satu subscriber. Namun kita tiba-tiba tidak sengaja bertemu dengan Mbak Nur yang dalam kondisinya kehilangan motornya dia. Dan kali ini kita akan mencoba berkunjung ke salah satu tempat ataupun ke rumah kediaman daripada Mbak Nur gitu. Karena kemarin belum sempat kita mendatangi gitu ya, ngobrol-ngobrol gitu dengan Mbak Nur, mumpung waktunya juga belum terlalu larut malam juga ya dia. Kita lewat aja jadi. Iya gitu. Ya sudah, ayo nih kita coba datengin aja, dan kita pengen ngobrol-ngobrol juga karena banyak juga ini yang komen untuk kita datang ke rumah Mbak Nur nih gitu. Jadi kita langsung datangin saja. Betul gitu. Karena jujur saja saya sendiri pun ingin melihat daripada kondisi situasi rumahnya juga sebenarnya. Hanya saja karena kemarin itu terlalu larut malam ya, jadi gak enak juga gitu, karena kita harus laporan ke RT, sedangkan RT-nya takutnya sudah istirahat gitu. Dan juga nggak layaknya kita bersilaturahmi. Iya, nggak layak untuk bertamu di jam segitu. Ini kan masih jam segini nggak bersama. Ya jauh sih, memang jauh rumahnya ya, tapi mau gimana lagi lah. Karena banyak yang komen untuk meminta kita datang ke rumahnya sih. Saya pun juga penasaran juga gitu. Sama dan kemarin kita belum ngelihat anaknya juga ya. Iya, gitu. Makanya jadi kita lebih tahu juga. Dalam ceritanya Mbak Nur kan, kalau saya mengamati ataupun merasakan sangat sedih gitu loh. Betul. Jadi alangkah apanya kita coba silaturahmi aja. Suatu tadi silaturahmi. Kesini ya kalau nggak salah kemarin ya, Di. Iya, benar Mas. Iya. Takutnya salah. Oh iya benar ini, Di. Assalamualaikum. Oh ada nih. Oh Mbak Nur. Iya. Silakan masuk. Oh gini Mbak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sama. Sehat Mbak. Assalamualaikum. Ini Mbak Nur. Oh ini anaknya ya Mbak ya. Yang dititipkan katanya ya. silakan duduk. Berantakan nih Mas. Nggak apa-apa Mbak. Mungkin yang tahu. Jadi
kita di sini pengen silaturahmi aja Mbak Nur. Apa yang Mbak Nur kemarin bisa antarkan ke sini kan, kemarin saya mau mampir udah pagi juga nggak enak sama warga lagi ya. Jadi sekalian kita mau ada acara menjumpai subscriber kita, jadi sekalian kita mampir Silaturahmi. Karena banyak sekali para teman-teman, para subscriber kami yang meminta kami untuk datengin rumah Mbak Nur. Maka dari itu sekarang kita mendatangi Mbak Nur dan melihat suatu kondisi dan situasi Mbak Nur. Dan juga sambil kita berkenalan juga dengan Lilik ya, Lilik daripada Iya. Mbak Nur. Diceritain tadi kemarin ya, Iya. dititipkan anaknya, benar Mbak? Benar. Namanya sih Oh, ini umur berapa Mbak Nur kalau boleh tahu Mbak Nur? Oh, ini sekitar 1 tahun. Oh, 1 tahun ya. Tapi itu sama Liliknya ya sering ditinggal sih ya. Sering. Iya. Berarti kalau lagi ngojek itu sama Liliknya. Sama liliknya. Dengan siapa? Namanya siapa? Kenalan. Iya malah. Oh Mala. Iya. Mbak Mala. Mbak Mala. Tadi kan kemarin malam ya, saya kan nggak sengaja berjumpa dengan Mbak Nur. Waktu kemarin malam itu kan Mbak Nurnya itu saya pas jalan waktu mau pulang itu Mbak Nur itu kehilangan motor katanya gitu. Waktu pas mau mengantar penumpangnya gitu. Ya cerita panjang lebar lah pada kami, masalah anaknya, masalah keluarganya. Jadi kenapa kita datang ke sini? Karena banyak juga teman-teman yang apa namanya chat ataupun WA ya Pak, untuk kita coba datangin ke tempatnya Mbak Nur gitu. Sekalian juga silaturahmi gitu. Dan ini juga ada yang sesuatu hal yang ingin saya tanyakan juga ya, Bu. Apa benar ini Mbak Nur ini hidupnya itu sendiri, Mbak? Iya. Maksudnya nggak ada suaminya? Iya nggak ada suaminya. Orang tuanya juga udah nggak ada. Berarti di sini ngikut Ikut Mbak saya. Mala. Iya. Gitu ya. Ini namanya siapa dedeknya? Namanya Dimas. Oh, Dimas. Dimas lucu ya. Dimas. Alam sekali ya Mas. Lantas kalau boleh tahu, kami tahu itu suaminya itu kemana Mbak? Suaminya itu pergi saat meninggalkan kami. Saat itu ibu saya pas lagi sakit itu dia menghilang saja, nggak ada kabar, dikabarin nggak, nomornya nggak aktif, terus dicari nggak ketemu-temu. Jadinya ya udahlah, di mana lagi aku nggak tahu juga, capek nyarinya setiap hari nggak ada kabar terus. Sebenarnya gini Mas, saya nggak mau cerita, tapi gimana Loh, lagi? kenapa Mbak? Gimana lagi ya, soalnya dia tuh ninggalin saya pas lagi hamil loh. Oh, Dia nggak hamil si bertanggung dedeknya jawab. ini? Iya, Dimasnya. Kok bisa sih Mbak? Dia itu kerja atau bagaimana Mbak keluar itu? Dia tuh nggak mau kerja gitu loh, nggak tanggung jawab sama saya, sama anak yang ada di kandungan saya gitu. Terus dia menghilang aja, ninggalin saya pas lagi hamil, sekitar baru 3 bulanan dia meninggalkan saya. Sampai sekarang ini berarti nggak pulang. Sampai sekarang belum ada kabar lagi. Tapi awalnya dulu di mana tinggalnya? Itu tuh ngontrak. Oh, sebelumnya ngontrak. Ya, Jadi nggak di sini maksudnya? enggak. Saya dan suami saya itu sebelumnya ngontrak berdua. Terus saya ambil keputusan setelah dia meninggalkan saya. Sama ibunya. Iya, saya ikut ini adiknya ibu saya. Kasihan juga ya kalau kondisinya seperti ini ya dia. Ya kayak gitulah Bang Mala ya. Kenapa saya datang ke sini juga? Karena saya ngetega waktu itu, saya nggak sengaja menemukan ataupun melihat Mbak Nur gitu.
motornya kan hilang. Mungkin Mbak Mala sudah diceritain. Iya, kemarin udah cerita. Ya itu kan mata pencarian satu-satunya sih buat nyukupin anaknya. Ini sama om yuk. Oh ini mau sama ibunya udah ya udah di sana dulu Mbak Nur, di anu ini dulu saya tak ngobrol sama Mbak Mal coba ditidurin dulu atau mungkin takut ya. Iya. Ya kayak gitulah Mbak, saya turut prihatin juga. Saya juga nggak tahu ya waktu itu dia katanya mengantar penumpang perempuan waktu kejadian, waktu saya bertanya-tanya sama Mbak Nur itu dia mengantar perempuan itu karena Mbak Nur itu merasa kayak diiming-imingi uang loh, jadi dia kan lagi butuh katanya buat beli susu, buat Ya, ya kebutuhan. kebetulannya ya namanya juga anak yang ngurus anak kecil ya banyak kebutuhannya mas. Iya. Juga nggak ada dari siapa-siapa lagi sih. Iya. Dari dia sendiri. Iya. Ya kalau saya rasakan ya seperti itulah, mungkin karena Mbak Nur itu terpepet kebutuhan ya, jadi dia malam-malam nganterin nggak masalah, jadi nggak ada rasa cemas, nggak ada rasa apalah, yang penting dia dapat uang kayak Iya. gitu. Namanya juga tukang gojek lah ya, Gojek, sebagai iya karena pekerjaannya kan tukang gojek Mbak Nur lah ya, jadi ya mungkin nggak ada rasa cemas, nggak ada rasa takut atau bagaimana. Ternyata kemarin katanya ada 2 laki-laki yang sudah nunggu di Lokasi. kayak gitu. Seperti mau dicegat ya Mas. Iya. Katanya langsung diambil aja motornya, turun sama HP-nya katanya. HP sampai ke anting-anting juga. Gitu. Mungkin udah cerita lah ya sama Mbak Mala ya. Iya cuma ya saya juga bingung mau bantu gimana. Ya bantu ya sebisanya lah. Iya, Mbak Nur juga cerita kayak gitu. Masalah anaknya juga Mbak Mala yang ngurus setiap Iya. harinya. Kalau Kalau Mbak Nur lagi itu badan ngecek ya ngojek. anaknya sama saya yang ngurusin. Tapi memang benar itu Mbak, berarti Mbak Nur itu ditinggal suami dalam Iya, kondisi yang lagi hamil. Hamil iya. Benar berarti ceritanya Mbak Nur ya. Kasian sih juga udah orang tuanya udah nggak ada yang kan Berarti Mbak Nurnya tinggal sama Mbak Iya. Mala di sini. tinggal sama saya. di Dulunya sini. ngontrak katanya ya. Iya dulu ngontrak Berarti Mbak Mala itu adik dari ibunya. ibunya Mbak Nur. Iya Oh, almarhum yang Iya. sekarang. saudaranya siapa lagi sih jadi ikut saya. Iya nggak apa-apa lah Mbak Mala. Iya. Jadi Ya insya Allah lah, mudah-mudahan kami kalau dikasih rezeki insya Allah nanti kami juga akan ikut serta membantu bagaimana memikirkan kondisi daripada Mbak Nur dan anaknya Mbak. Doakan kami saja agar kami selalu diberikan kesehatan dan juga diberikan suatu kelancaran rezekinya Mbak. ya ngomong-ngomong Mbak Mala itu Hidupnya sendiri apa gimana ya Mbak? Kerja cuma nggak kerjanya di luar kota sih jadi nggak di rumah. berarti pulang gitu. Ya pulangnya sih ya paling sebulan sekali. Oh 1 bulan Iya. sekali. Jadi Ya biar kan dari di luar temenin. kota sih ya Iya, iya. benar, Jadi ya benar. ada yang nemenin juga di rumah. Oh, iya. Sebenarnya juga saya kan kasihan mas sampai biasanya sampai malam. Kadang saya kan mau yang ngomongin biar nggak nyampe malam. Kan kasihan juga kan Perempuan, capek ya ya. perempuan. Iya sih ya, kasian juga. Jelasnya kan kurang tidur juga kan kalau malam. Jadi kan nggak mesti tetap anteng lah, ada kan rewel kayak gitu kan kasihan. Tapi ya Nurnya aja yang itu keras kepala yang mereka pengen
itu sih mandiri lah mandiri mungkin. lah ya, Nah, iya. Mungkin nggak mau ngerepotin. nggak mau ngerepotin Mbak Mala kayak gitu mungkin loh. Iya. Kalau dari cara bicaranya Mbak Nur kemarin kita curhat-curhat Kayak cerita-cerita. kalau kayak saya sih nggak masalah, Heeh. ya ikut ngurusin lah. Cuma kan kadang gimana ya, Kasihan kasihan ya, iya. Paling ya kan ngojeknya jangan terlalu nyampe malam lah. Jadi kan kalau ya nyampe sore aja, jadi bisa kalau di malam-malam udah di rumah. Ya pernah malam-malam itu saya dengar Nur itu ngigo, anu mungkin karena ke bawah kalem sadarnya ya mungkin ya. Jadi sering ya teriak-teriak ya masalah motor. Oh yang kemarin Iya yang hilang. Ya, gitu. sampai nigo. Iya, Hmm, tambah gimana ya? kasihan juga ya Kasihan kalau ya. kalau kayak Mungkin- gitu ya, sampai maksudnya terbawa-bawa suatu mimpi ya. Kan kendaraan satu-satunya buat ngojek, buat nyari Menghidupi ya, penghidupan anaknya ya, lah ya anaknya. intinya ya. Udah nggak ada kan, mungkinnya Bingung bingung ya. mau gimana lagi. Berarti semalam sampai ngigo anu apa Iya. gimana Mbak? Ya teriak-teriak, itu motornya. Sampai ke bawah mimpi Iya. ya. Zaman sekarang nyari Tapi- kerja kan susah. Mungkin ini adalah suatu perantara juga ya, mungkin gitu ya, dikarenakan mungkin agar kita juga dapat bisa bertemu dengan Mbak Nur juga melalui suatu perantara dengan suatu kondisinya Mbak Nur yang kondisi pas lagi jalan gitu mungkin juga kita diarahkan untuk membantu mungkin ya gitu. ya, Allahu alam Walau bisawab. alam lah ya. Tapi memang dipertemukan kita juga dan kita pun juga Ya Ibaratnya- mudah-mudahan sih Nurnya juga dikasihnya kemudahan lah. amin, mudah-mudahan saja. Dan juga kan ngurus anak satu masih kecil. Tapi nggak sempet mencari informasi atau apa gitu Nurnya itu, Bu, untuk mencari di mana keberadaan suaminya itu. Udah nyari, dari dulu dari nyari-nyari, tapi kan nggak ada kabar, Beritanya gitu nggak ya. ada. tadi siang udah coba tanya-tanya. Ya udah tanya-tanya sih. Kan kalau Gojek kan ada aplikasinya itu loh. Iya. Kayak gitu. Tanya-tanya nomornya udah aktif. Udah nggak itu apa ya, nomornya udah nggak Aktif semua. aktif semua. Kan kalau pesan ojek kan ada nomornya itu loh. Iya biasanya kan ada aplikasi. Itu bisa dihubungi apa enggak? Nggak bisa. Udah nggak bisa ya. Iya, HP-nya udah nggak. Lantas gini Mbak, ada sesuatu hal yang ingin saya tanyakan juga Mbak. Ini terkait masalah motor hilang ini sudah dilaporkan ke polisi? Sudah. Ya? Sudah. Iya, laporan. Udah lapor ke pihak Iya. yang berwajib. Udah. Ya alhamdulillah harus seperti itu ya Pak. Syukur Ada yang alhamdulillah. mengatasi. Cuman Ya. hasilnya gimana Mbak Dila? Menurut kepolisian itu Masih nggak ada hasil. lagi proses lah Iya. ya. Mungkin Kan lagi mungkin kan proses, Mas. diproses, soalnya kan baru udah ini kan tinggal nunggu. Nah mudah-mudahan ketemu lah Mas. Iya. Amin, mudah-mudahan saja. Ya kami juga doakan seperti itulah. Dan juga insya Allah mudah-mudahan juga teman-teman kita juga pada mendoakan juga di Iya. gitu. Apalagi mengingat juga kasihan juga itu adalah salah satu mata pencarian daripada Mbak Nur kan gitu. Itu jaket kenangan-kenangan gitu. Masih di situ. Iya. Tinggal jaketnya aja. Iya, ya nggak apa-apa, yang penting Ya, anu mudah-mudahan Mbak Mala ya. aja. Apa namanya? Mbak Nurnya itu tidak apa-apa Ya, itu masalah alhamdulillah sih iya. nggak apa-apa. Iya, masalah motor, masalah HP itu Walaupun- kan bisa dicari lah ya. Iya. Cuman itu sangat menyakitkan lah ya. Ya gimana lagi, kendaraan satu-satunya buat Iya. menghidupi keluarga Yang malah terpenting itu hilang. Mbak Cuma Nurnya ya itu sehat. alhamdulillah lah. nggak apa-apa sih. Semuanya bisa dicari lagi, walaupun itu sangat ya terpukul banget Mbak Nurnya ya. Itu adalah suatu mata pencariannya Mbak Nur yang menghidupi anaknya sendiri gitu loh Mbak Mala. Soalnya kan Nur nggak mau deketin saya sih. Enggak bobo. Oh ya. Ini nggak mau Mas. Hmm, Mungkin kaget sama kita, takut ada rasa-rasa iya mungkin ya.
Iya nggak apa-apa. Nggak apa-apa lah. Mau duduk juga duduk, nggak apa-apa Mbak. Kita lagi berbincang-bincang saja, Kita lagi mengingat ngobrol aja, juga pingin mungkin teman-teman ataupun sahabat-sahabat semuanya masih penasaran gitu. Maka dari itu kenapa Kita datang ke kita sampai datang ke sini dan juga ngobrol-ngobrol sama Lilik Mbak Nur gitu. Ya sekalian tali silaturahmi ya Mas. Oh, belum mau bobo ya Dede. Iya. Om nggak bawa jajan, maaf ya, besok ya. Insya Allah nanti lah. Tadi kebetulan omnya Anu, lagi mendadak ya, Pak. mendadak sambil lewat tadi. Besok ntar tak bawain jajan ya. Anu siapa? Dimas ya? Mas. Om nggak bawa jajan, bawanya tripod. Apa? Besok ya, ntar om main ke sini lagi. Masih nyusu Mbak berarti? Masih. Oh masih ya. Susunya apa kalau boleh kami tahu Mbak? Susu sambung seperti susu SGM gitu. Susu sambung ya. Iya. Ya makanya jadi dititipin banget enak. Pakai susu sambung gitu. Iya. Besok tak minta Om Farhan itu besok bawain susu Om gitu. Ya, besok ya. Iya. Ini Berarti ngikut Liliknya ini sudah lama Mbaknya? Udah. ya semenjak ada itu Wak, yang Dengan untuk jangan untuk mungkin Banu. Diboboin aja, nggak apa-apa. Kita juga kan sebentar. apa jangan-jangan susunya habis di? Iya apa ya? Udah ngantuk itu Jangan- sampai biasanya tidur sih ya. Biasanya udah tidur. Iya iya monggo lewat. Iya. Berarti udah berapa bulan? Dititipin. Oh 3 bulan. Iya. Oh ya pas benar ya. Diceritain sama Mbak Nur. Biarin lah, suruh tidur dulu aja. Iya mungkin ngantuk lah namanya Iya anak udah. kecil, tetapi kita paling tidak kan bisa melihat dan teman-teman ataupun sahabat-sahabat juga bisa melihat secara langsung juga gitu. Kita pun juga nggak sengaja ya waktu itu ya Pak. Jadi kebetulan ini juga karena permintaan dari teman-teman, mau tidak mau kita berkunjung silaturahmi gitu. Sekalian kita mampir, kelewatan juga jadi. Kan kemarin malam itu kami yang mengantarkan Bapak. Udah cerita ya? Iya. Tuh pagi itu jam 3. Ya, terima kasih buat Mas kemarin udah ditolongin Nurnya, udah dianterin pulang. Iya, kami khawatir takutnya Mbak Iya, Nurnya saya juga. nunggu di rumah yang was-was juga sih, maksudnya biasa jam nggak nyampe malam banget, ini nyampe malam banget kan, Jam malah 3. udah mau pagi. Saya yang di rumah yang jadi was-was juga, tahu kenapa-napa sih. Saya juga bingung Mas, waktu itu kan nungguin di rumah nyampe malam, diteleponin nggak nyambung, udah gitu anaknya rewel nangis kan, minta susu kan, masih minum susu. Kebetulan pas itu kan udah habis, jadi kan saya tambah bingung yang di rumah kan, ditelepon nggak nyambung, iya nggak ada kabar apa-apa, nyampe pagi baru, jadi kan tambah Bingung gimana ya. ya rasanya. Ya, biasanya kan kalau pulang udah bawa susu, bawa ya roti buat ngambil dede kan. Itu Diteleponin malah malah ditelepon nggak aktif. Iya itu HP-nya juga diambil katanya sih. Iya. Ya jadi nggak aktif Ya, juga. iya kan, jadi gimana ya, bingung sendiri di rumah, udah Dimasnya udah rewel-rewel terus, nangis kan, malam-malam lagi kan, jadi Iya. tambah panik juga kan. nggak bisa Malahnya kemana. juga panik juga ya. Iya. Namanya juga diteleponin nggak aktif Nggak nomornya. aktif, iya itu loh masih kan nggak aktif. Pulang-pulang malah cerita kayak Malah gitu. Dapat iya. cerita Pulang informasi
ya, malah dapat cerita ya itu cerita motornya kalau hilang, motornya ya. hilang sama HP-nya ya tambah Sedih gimana banget. iya mas bingung sedih, bingung, pusing. Ya semalam sih saya suruh mampir, tapi berhubung udah pagi lah nggak enak juga sama warga, jadi Iya. besok-besok aja lah Mbak Nur. Jadi saya sempatkan mampir ke sini mumpung kelewatan. iya. Ya sudah, gimana? ya mungkin hanya kita silaturahmi aja gitu dulu. Nanti insya Allah mudah-mudahan kalau ada suatu kesempatan dan juga ada suatu rezeki, insya Allah kami akan mampir gitu. Insya Allah kami berusaha akan membantu sekuatnya lah gitu loh, Semampunya nih. semampunya untuk Mbak Nur, dan juga untuk bisa dapat meneruskan gimana untuk kedepannya, untuk kehidupan daripada Mbak Nur gitu. Ya sudah, mungkin untuk malam ini atau silaturahmi kali ini mungkin gini aja dulu deh gitu. Nanti kita coba pikirkan dulu dan kita coba rembukan dulu sama subscriber juga tentunya juga ya. Mudah-mudahan mendapatkan suatu solusi untuk jalan keluarnya Mbak Nur, seperti itu. Oke. Jadi membantu beban pikirannya Mbak Nur. Iya, kasihan juga sendiri kalau melihat kondisinya harus seperti itu. Apalagi kita gitu ya. Selagi kita mampu dan selagi kita bisa, kenapa enggak kita bantu gitu. Jadi, mudah-mudahan aja ada hamba Allah yang membantu juga, yang dapat bisa meringankan suatu beban daripada Mbak Nurnya gitu. Jadi bisa kita terkumpul sedikit-sedikit, gitulah intinya, biar membantu intinya keperluan dedeknya. Contohnya susu lah kayak gitu. Ya, yang terpenting berarti kita tahu di bahwasanya anak ini susunya itu nyusu SKM. Nanti biar next nanti kita kesini lagi, kita belikan saja di gitu. Kita pun juga jadi udah tahu rumahnya juga, udah silaturahmi juga kan enak gitu. Ya doain kami juga ya Mbak Mala. Ya kalau di sini bisa membantu juga dan banyak rezeki, panjang umur, doain aja kami. Insya Allah Lancar rezekinya kami, ya mas. Amin, amin. nah, insya Allah kami akan selalu senang untuk membantu orang-orang yang membutuhkan kita, ataupun ibaratnya kayak Kami juga sebenarnya belum cukup Mbak, Iya. tapi insya Allah mudah-mudahan dengan apa yang subscriber inginkan, insya Allah mudah-mudahan ketika ada rezeki dari salah satu subscriber, insya Allah kita amanahkan gitu langsung gitu. Ya sudah, mungkin seperti itu saja Di. Kita lagi ini Iya lagi Nun dia masih mau pamitan. ya kami pamitan dulu ya. Ya Oh, udah kami tidur. di sini mau pamit aja dulu untuk melanjutkan ya Pak, mengunjungi Sabda. Insya Allah mudah-mudahan kami kalau ada kesempatan lagi, insya Allah kami akan berkunjung ke rumah kediaman daripada Mbak Nur atau rumah Mas udah miliknya. silaturahmi ke rumah. Oke, sama-sama. Bantunya juga siapa tahu nanti. Amin. Mudah-mudahan saja Mbak, doain saja. Ya sudah Mbak Nur, kami pulang dulu ya. Terima kasih. Mbak Mala, kami pulang dulu. Mbak makasih, Mala. Mas. Oke, sama-sama. Assalamualaikum. Salam. Iya. Kondisinya kayak gitu, apalagi habis kenal juga. Dari subscriber kita bisa kemana gitu. Ya, tentunya ini sebagai suatu renungan kita juga sebenarnya ya teman-teman. Sebenarnya kita tidak tahu sebenarnya ada orang yang sangat sebenarnya lebih membutuhkan dibandingkan kita
gitu. Jadi sebenarnya kita harus banyak-banyak bersyukur bahwasannya di bawah kita masih ada yang sangat membutuhkan gitu. Sampai membela-belain ngojek sampai malam-malam untuk mencari suatu rezeki untuk menghidupi daripada anaknya. Luar biasa banget, sangat luar biasa. Iya. Banyak loh Wak, laki-laki yang suka, contohnya kayak tadi ngomong cerita suaminya kan kayak gitu, nggak mau kerja malah ninggalin. Iya. Itu sangat luar biasa, contoh bagi perempuan-perempuan ya Pak. Bener-bener saya kagum sama Mbak Nur gitu loh Pak. Ya sudahlah, tapi tidak apa-apa Dik. Mudah-mudahan ini menjadi suatu pembelajaran dan suatu edukasi yang baik buat teman-teman semuanya, dan bisa diambil sisi positif dari mana tayangan ini dan buang juga sisi negatif dari mana tayangan ini. Mudah-mudahan teman-teman selalu diberikan suatu kesehatan dan juga selalu dipermudah juga rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan terima kasih banyak buat teman-teman yang selalu mensupport daripada channel Cakra Misteri, yang sudah mendukung kami terus-menerus sampai saat ini. Dan mungkin untuk video kali ini hanya cukup sampai di sini saja. Mungkin saya, Kang Farhan, dan juga Ki Andi dan juga Mas CC pamit undur diri dulu teman-teman ya. Insya Allah mudah-mudahan nanti kita akan mengunjungi kembali rumah daripada Mbak Nurnya. Dan mungkin untuk malam ini mungkin segini dulu teman-teman ya. Terima kasih buat teman-teman semuanya, dan Kang Farhan di sini tutup sampai di sini saja. Kang Farhan ucapkan wabillahi taufik hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.